12. Satu rumah. Satu belah kehadiran hadir semua nih hari ini. Siapa? Oh, Syasri gara-gara ada acara di rumahnya dibuat pilih. Asri absennya. Liston. Ini kemana nak satu? Keila. Langganan absen. Trias Politika. Trias Politika Indonesia. Jadi setelah belajar ini nanti kita paham tentang Trias Politika Indonesia. Sudah? Adapun tujuan pembelajaran satu, memahami pengertian Trias Politika. Lembaga Trias Politika dan fungsinya. Kemudian menyebutkan posisi kelembagaan, kekuasaan Trias Politika. Coba, sekarang Bapak mau tanya sama kalian, di Indonesia itu ada presiden, ya, ada MPR, ada DPR, ada kejaksaan atau pengadilan. Mana pangkatnya yang lebih tinggi? Siapa yang pangkatnya lebih tinggi? Presiden yang lebih tinggi pangkatnya dibandingkan yang lain. Sudah? Kenapa di Indonesia harus ada DPR, MPR, harus ada presiden? Kenapa di dalam negara harus ada presiden, harus ada DPR, MPR, harus ada pengadilan? Apa gunanya? Ada yang bisa jawab? Jadi di sini inilah yang mau kita bahas. Trias Politika. Sudah? Pahami dulu apa pengertian Trias Politika. Kenapa harus
politika di Indonesia. Oke, dari 3 tujuan pembelajaran ini, ada yang udah paham tujuan tangan? Apa yang dimaksud dengan trias politika? Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga apa aja yang yang ada di trias politika itu? Nah, kalau begitu selama 20 menit atau 15 menit paling cepat, paling lama 20 menit. Coba tujuan pembelajaran ini kalian bahas di buku kalian, baca, cari pengertian, pembagian dan lainnya. Udah? Dibahas dulu, nanti Bapak jelaskan. Kita sama-sama jelaskan. Udah? Boleh buka handphonemu, boleh pakai internetmu, boleh juga pakai yang buku paket atau catatan yang kemarin juga boleh. Udah? Silakan dibahas, dijawab dulu. Dijawab dulu. Boleh diskusi. Gerak, duduk siap, gerak. Tadi udah kita bahas. Tadi kalian udah cari juga dengan cara interaksi kalian. Balik fokus ini. Judul pembelajaran kita trias politika, di mana yang harus kita pahami pengertian trias politika, kemudian memahami lembaga-lembaga trias politika dan fungsinya, serta menyebutkan posisi kelembagaan kekuasaan trias politika di Indonesia. Jadi kita bahas tentang trias politika. Jadi setelah ini kita belajar hari ini, kita bahas untuk apa MPR, untuk apa DPR, udah? Untuk apa presiden itu, udah? Jadi di sini pertama kali kita bahas pengertian. Nomor 1 pengertian trias politika. Kalian udah cari tadi dari berbagai literasi dari internet, Bapak boleh kan lihat apa yang dimaksud dengan trias politika. Trias politika adalah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada pemisahan, ada yang bilang pemisahan kekuasaan. Oke, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang lain, apa yang dimaksud dengan trias politika? Kita balasan dari bahasa Yunani yang berarti 3 kekuasaan. 3 kekuasaan. 3 kekuasaan. Ada yang lain? Oke. Perhatian, trias politika ini berasal dari bahasa Yunani tadi katanya. Trias artinya 3, politika ini artinya kekuasaan. Jadi trias politika ini adalah pembagian 3 kekuasaan penting dalam suatu negara, eksekutif dan yudikatif. Ini dipisah, nggak boleh satu. Ini dipisah, beda lembaga legislatif, beda lembaga eksekutif, dan mana kau? Beda lembaga yudikatif. Jadi trias politika adalah pembagian 3 kekuasaan penting dalam suatu negara. Apa aja itu? Pertama kali yang
dimaksud dengan eksekutif? Nah, inilah dia pertanyaan 7 yang nomor 2. Lembaga dari trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif? Apa itu lembaga eksekutif? Jadi kapan mau dapatnya kalau kau nggak mencari gitu? Iya, eksekutif ada yang bilang pelaksana undang-undang dan menjalani pemerintahan. Ada yang bilang eksekutif pelaksana undang-undang, dia melaksanakan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan. Ada yang lain? Di Google pun itu juga. Nah, kalau begitu lembaga eksekutif apa ini? Lembaganya. Eksekutif. Kan eksekutif pun. Iya, di sini ada presiden, wakil, dan pembantunya. Pembantunya bisa jadi menteri, bisa dari nanti kepala dinas, bisa nanti kepala daerah dan lainnya. Itu pembantu presiden. Udah? Yang kedua, legislatif. Apa itu? Pembuat, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Terus? Pembuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaganya apa? Iya, ada MPR, DPR, DPD. Oke. Yang ketiga, yudikatif. Apa itu lembaga yudikatif? Pengawas dan penegak hukum. Pengawas dan penegak undang-undang atau hukum. Ini apa aja? Apa? Iya, MA, MK, dan KY. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sudah? Inilah trias politika. 3 pembagian kekuasaan penting dalam pemerintahan negara yang terdiri dari lembaga eksekutif. Apa itu lembaga eksekutif? Lembaga yang menjalankan undang-undang dan pemerintahan. Ada lembaga pembuat atau lembaga legislatif. Lembaga legislatif artinya lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Banyak kali cerita koi. Nanti giliran ditanya lembaga yudikatif, lembaga yang mengawasi, mengadili, serta menegakkan peraturan undang-undang atau hukum. Ini ketiga lembaga ini dipisah. Tidak boleh satu. Pertanyaannya, kenapa harus trias politika dipisah menjadi 3? Kenapa nggak satu aja? Apa tujuan dibuat dia dipisah, nak? Ada yang tahu?
Tujuannya dengan tujuan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter. Jadi trias politika ini dibagi supaya jangan ada pemerintahan yang otoriter, artinya paling berkuasa. Kalau ada orang yang paling berkuasa, repot jadinya. Makanya dalam negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Dan kekuasaan ini kalian tengok, ada pelaksana, ada pembuat, ada pengawas. Udah? Pelaksana, pembuat, pengawas ini 3 lembaga yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mensejahterakan negara, untuk memajukan negara. Nah, sama seperti tahu sepak bola? Tahu sepak bola? Ada berapa lah pemain sepak bola? 11. Ya, 11 sama kiper. Apakah tugas pemain sepak bola itu sama? Nah, kalau yang pemain sepak bola tahu, kiper. Apa tugas kiper? Jaga gawang. Pakai apa tangannya? Ada penyerang ya kan? Apa tugas penyerang? Nah, dia menyerang bola. Jadi kalau penyerang dari bawah dia jaga apa? Jaga barisan. Dekat gawang dia jaga barisan. Penyerang kan di atas aja dia kan, menunggu dapat operan baru dia nyerang kan. Kemudian ada pemain bertahan, selain kiper majulah bertahan. Jaga apa tugasnya? Jaga bola, jangan sampai masuk daerah serang kan. Nanti ada lagi gelandang yang kerjanya ngejar-ngejar bola itu, supaya bisa jalan antara bertahan ke penyerang. Jadi udah ada dalam sepak bola aja ada pembagian tugas masing-masing. Supaya apa? Supaya menang. Coba dalam sepak bola semua penyerang, efeknya bagaimana? Duduk kan? Semua datang maju. Terakhir dekat gawang kok. Iya kan? Sampai kiper-kipernya maju. Siapa yang jaga gawang? Udah? Semua perasaan jadi kiper. Udah, kalau semua jadi kiper, gimana lah main bola itu? Semua kiper. Itu juga terbagi-bagi. Tugasnya masing-masing ada. Pembuat undang-undang, buatlah. Nanti pelaksana, aku yang jalankan. Nanti kalau ada yang salah, ditegur gitu. Jadi negara itu pun kayak main bola. Udah ada tugas masing-masing. Enggak semua jadi presiden kan? Enggak semua jadi DPR. Bayangkan kalau semua merasa presiden, babak belur kita. Semua jadi hakim, siapa penjahatnya? Semua jadi DPR, siapa pelaksana? Makanya dia dibagi-bagi, itulah hebatnya. Tuhan udah Tuhan ngatur setiap manusia itu ada tugas masing-masing. Tiap lembaga itu ada masing-masing. Supaya tertib. 3 sebagai eksekutif pelaksana. Pelaksana artinya dia cuma melaksanakan gitu. Karena yang buat tugas itu adalah legislatif. Legislatif DPR yang membuat undang-undang. Contoh kayak di rumah. Rumah yang menjadi eksekutif adalah bapaknya, pelaksana. Yang ngatur pemerintahan siapa? Bapak ya kan, atau ayah. Legislatif pembuat undang-undang siapa? Berarti kan di rumah yang suka ngatur-ngatur di rumah siapa? Mama. Udah? Yang ngawasi bapak mama siapa? Kan anak yudikatif. Di rumah itu eksekutif, legislatif, yang yudikatif harus betul-betul kerja. Kalau nggak kerja bagus, bayangkan bapaknya dia yang membuat aturan, dia yang mengatur. Kira-kira kayak mana tugas mama nanti? Monggo kan bingung dia kan?
dia pula yang hukum langsung, nggak ada cerita salah benar. Udah diatur gitu. Tugas mama nggak mau buat aturan untuk anaknya, dipaksa, terserah kau katanya. Anaknya mau ngapain terserah, nggak ada aturan di rumah. Mamanya nggak mau ngatur-ngatur, bapaknya kerja, mamanya dibiarkan anaknya bebas kayak gitu. Aman rumah? Aman. Hancur, makanya bapak, mama ada tugas masing-masing. Nah, contoh, bapak sebagai misalnya presiden itu, atau bapak sebagai orang tua. Nah, bapak nggak suka. Nah, bapak ambil contoh misalnya, ada tabungan rumah kami sekitar 100 juta. Udah? Duit dalam di rumah itu ada 100 juta. Yang membelanjakan bapak sebagai presiden. Apakah suka bapak membelanjakan? Kan enggak kan? Abang suka bapak tiba-tiba, aku pengen beli mobil lah, habiskan itu semua. Sementara nggak ada rumah. Gimana lah? Kan nggak mungkin kayak gitu kan? Bapak terpaksa lah, bapak panggil orang rumah beserta orang rumah aja lah, yang penting istri. Mak, ada tabungan sekitar 100 juta. Kira-kira mau dibikin kemana? Kan diskusi bapak. Bapak bilang, aku kepengen mobil. Mamanya bilang, rumah kita belum ada. Kan di situ ada berdebat pendapat kan? Tanya mama lah, sama dia nanti parkir kalau nggak ada rumah. Paksa bapak ngalah kan? Gimana nanti anak-anak pulang kalau nggak ada rumah? Terpaksa bapak ngalah. Ya udah, kita bangun rumah dengan modal 100 juta. Ya udah, yang belanja siapa? Yang belanja bahan bangunan siapa? Kan bapak yang kan sebagai pelaksana, tapi tugas kan udah dibikin. Mama yang sudah ditentukan tadi berdasarkan kesepakatan bersama bikin rumah. Udah sepakat bikin rumah. Bapak sebagai pelaksana beli bahan. Masuklah nanti tugas mengawal. Nggak terbeli semen, batu. Dia istri bapak pasti ditegur. Mana uang yang 100 juta kemarin? Kenapa nggak beli batu, nggak ada semen, nggak ada besi, segala macam? Kawin lagi yang kau kan kayak gitu kan? Nah, bapak harus bisa menjawab. Kalau nggak betul bapak terakhir, uangnya hilang, yang rugi keluarga. Berarti bapak yang melakukan korupsi kan? Kalau bapak korupsi, yang rugi siapa? Keluarga. Makanya bapak harus diawasi gitu. Kalau bapak menyala, wajib istri menegur gitu. Anak-anak pun itu juga. Anak-anak kan udah tahu, oh bapak yang salah dikasih duit ternyata nggak belanja. Kapan terbangun rumah? Oh ternyata bahannya kurang. Nah, kerjakanlah kayak gini. Nah, jadi disinilah sebagai kepala pelaksana pemerintahan, dia nggak boleh suka-suka. Dia bekerja berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh DPR. Pemerintah kita kayak gitu juga. Presiden nggak sembarangan dia kerja. Presiden dia bekerja berdasarkan kesepakatan yang sudah dibikin bersama DPR. Nanti ada yang namanya APBN atau RAPBN, Rencana Anggaran Pembelanjaan Negara. Presiden kalau mau kerja dia harus susun dulu. Kayak bapak tadi mau beli rumah. Nah jadi misalnya tahun 2016, 26 kan? Nanti tahun 2027 bapak udah bikin catatan. Aku mau bangun yang ini, mau jalan, mau bikin rumah sakit, mau bikin sekolah, mau bikin ini. Nanti total anggaran 300M kan? Nanti bapak serahkan ke DPR. DPR nanti yang mengawasi, jalan perlu nggak? Kalau perlu diceklis benar. Rumah sakit perlu nggak? Kalau diperlu dibikin, kalau nggak perlu disalahkan. Nah, kalau banyak yang disalahkan, terakhir gimana? Balik lagi, diskusi lagi. Ada kejadian di Indonesia, presiden mintanya terlalu banyak. Misalnya anggarannya sampai 300T gitu. Tapi keuangan nggak cukup. DPR bilang nggak cukup. Nggak boleh lakukan pembangunan. Terakhir nggak boleh lakukan pembangunan. Gara-gara apa? Yang menentukan ini adalah legislatif yang menentukan pembangunan.
pembangunan itu adalah legislatif. Makanya presiden kalau ngapa-ngapain, mau pembangunan apa-apa, izin dulu sama legislatif. Nah, di sini nampak bahwa jabatan presiden tidak lebih tinggi daripada legislatif. Kedudukan mereka sama. Jadi jangan berpikir yang paling tinggi pangkat presiden, enggak. Sama. Kemudian legislatif, kalau legislatif sama eksekutif menyalah, nanti yang menghukum yudikatif, lembaga ketiga. Misalnya bapak lah dalam rumah tangga suka bapak bertindak, mentang-mentang berasa ayah kepala rumah tangga nggak pulang-pulang atau nggak kerja, siapa yang negur? Yang negur ini dua. Kalau bapak marah, yang bapak hadapi anak bapak, ya kan? Berantemlah mana bapak, nggak mungkin lah kan? Misalnya anak bapak 10, bapak lawan 10 orang itu, kan nggak mungkin. Jadi legislatif ini yang mengadili gitu. Oh bapak yang salah, kenapa bapak nggak kerja? Oh mama yang salah, kalau mama yang salah, oh mama yang salah, kenapa nggak mengatur? Jadi sama kayak permainan sepak bola tadi, yang masing-masing ada tugas dan kerjaan masing-masing, maka negara itu pun ada pembagian tugas. Presiden cuma melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif. Pertama dibuat dulu ini, baru dia melaksanakan. Boleh dia berbuat nanti tanpa undang-undang. Bisa kasus korupsi atau penyalahan lainnya. Makanya presiden cuma melaksana aja gitu. Yang ini mengawasi mana yang salah dari ini. Masuklah ke yudikatif. Nah, sampai sini ada pertanyaan, nak. Jadi kedudukannya kalau di sini, nak. Jadi bagaimana kedudukannya? Posisi kelembagaan negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sama, nak. Sama, yang artinya kalau ada yang salah satu, yang lain boleh negur atau memberi tindakan. Misalnya salah presiden, bisa ditegur oleh yang lain. Bahkan di sini, nak, ada peristiwa presiden bisa dipecat oleh MPR. Salah satu tugas MPR adalah memecat presiden. Nah, di sini kau perlu paham, presiden bukan berarti nggak bisa dipecat. Presiden bisa dipecat, tapi prosesnya bagaimana? Pertama kali, misalnya proses presiden dipecat, pertama presiden berhadapan dengan legislatif dulu. Kan tadi sudah Bapak jelaskan, presiden bekerja berdasarkan undang-undang. Misalnya tadi Bapak pergi contoh, Bapak bikin rumah gitu kan, dikasihlah duitnya sama legislatif untuk belanja, tapi nggak belanja, duitnya habis. Bapak dinyatakan bersalah. Legislatif mengungkit itu, ada tugas pengawasannya, mengawasi kenapa gitu. Udah diawasi, ternyata memang bersalah. Kalau udah bersalah dipanggillah, dikirimlah ke yudikatif. Nakku, bapakmu bawa duitnya hilang kayak gini atau dia main kayak gini. Menurut kalian kayak mana? Perlu diganti bapak baru? Kan kayak gitu hukumannya kan, yudikatif. Bersalahnya bapakmu, perlunya diganti bapak baru. Masuklah presiden ke pengadilan. Begitu presiden dimasukkan dalam pengadilan, apabila bersalah, dikirim lagi ke legislatif. Mak, berdasarkan penelitian kami yang kami pelajari, ternyata bapak salah, presiden salah. Nah, kami balikkan nama kau. Kau pecatnya dia sebagai suami atau sebagai ayah? Kalau dipecat katanya sah, maka presiden dipecat oleh MPR. Tapi prosesnya presiden buat salah, ditegur DPR, diadili oleh Mahkamah Agung atau MA, balik lagi ke DPR, ke MPR, baru jatuh hukumannya. Pecat mana? Gal. Jadi inilah ada urutannya. Jangan kau berpikir udah paling hebat, ayah tuh presiden paling hebat, gak bisa dihukum.
Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa dihukum kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan, manusia nggak ada yang nggak bisa dihukum. Makanya dalam negara nggak ada yang paling hebat. Makanya kita belajar tiras politika, ada 3 kekuasaan penting yang saling menjaga. Kalau semua bekerja dan saling menjaga, lo tidur mangon, aduh, sengaja subuh, cahit. Pembagian 3 kekuasaan penting dalam negara. Apa aja tadi nak? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Apa tadi legislatif? Apa itu yang dimaksud dengan lembaga legislatif? Nah, lembaga eksekutif apa aja tadi nak? Iya, eksekutif, presiden wakilan tugasnya menjalankan pemerintahan atau menjalankan undang-undang. Yang membuat undang-undang siapa? Lembaga yang membuat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Siapa nak? Legislatif. Oke, situ aja ya nak. Habis. Coba dipelajari, minggu depan kita tanya jawab. Sekian, terima kasih.